Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besar Sudarsono, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK YPT 2 Purbalingga, Bapak Wiatmoko. Kita akan mulai untuk wawancaranya. Selamat pagi Pak Wiatmoko. Selamat pagi Pak Zak. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Baliknya Pak Zak. Alhamdulillah sehat juga Pak. Pangapunten, untuk hari ini atau saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah diperkenan Pak? Monggo dipersilakan saja untuk melaksanakan wawancara tersebut. Baik Pak, saya mulai saja Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang menyangkut dilema etika atau rujukan moral, bisa melihat bahwa dilema etika itu adalah permasalahan benar melawan benar yang merupakan situasi yang terjadi ketika kita memilih untuk memutuskan antara dua permasalahan di mana keduanya itu benar. Kemudian ini benar secara moral ya Pak, tetapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan untuk rujukan moral yaitu benar melawan salah. Oleh karena itu situasi dan keadaan ketika kita mengambil keputusan antara benar dan salah ini memang memerlukan pemikiran yang jernih tentunya gitu. Karena kalau masalah benar sama benar tetapi kemudian tinjauannya itu etika moral, memang ya penuh pertimbangan dengan hati yang jernih. Tentunya seperti itu kita tidak bisa kemudian spontan untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, sedangkan kalau yang rujukan moral ini tentunya kan ada pengaruh ya, ada pengaruh-pengaruh, sehingga kita memang harus melihat situasi keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kalau yang ini saya rasa kalau benar dan salah itu lebih mudah. Lebih mudah, tetapi kalau keduanya benar, kemudian dari etika moral tentunya memang akan menyulitkan siapapun pemimpinnya itu akan mengalami hal yang sama seperti itu. Saya rasa itu pendapat dari saya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sebelum kami mengambil keputusan, tentunya ini yang merupakan ya ini hubungannya dengan dilema etika tadi ya Pak. Sehingga kita memang perlu mengumpulkan data dan fakta yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian kita harus menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi untuk membuat keputusan. Kemudian nanti setelah kita membuat keputusan, maka keputusan itu harus kita refleksi lagi Pak. Kita ulas kembali apa yang saya putuskan ini kira-kira benar apa tidak, karena ini kan masalah sama-sama benar tapi mengandung nilai kebajikan. Tentunya memang juga sama, harus hati-hati, harus dengan pemikiran yang jernih. Kemudian kita tidak melihat, mungkin kan kadang-kadang kan ada unsur suka tidak suka. Nah ini tentunya itu harus disampaikan
kita tidak melihat ke situ. Kemudian kita juga tidak melihat pernah ini itu dan sebagainya, itu yang harus dikesampingkan karena ini harus mengambil keputusan tetapi semuanya benar. Kemudian ketika kita buat keputusan ya kita refleksikan lagi ayat yang kita renungkan keputusan itu sudah pas atau belum, itu tentunya seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan tentunya kita harus mengumpulkan fakta. Kemudian di mana kita menentukan itu harus menganalisis benar salahnya. Ya, kemudian kita membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali, harus direfleksi lagi. Hal itu dilakukan bisa untuk membuat keputusan yang dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertentangan, tetapi dapat menjalankannya dengan baik. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kasus yang benar dengan benar? Nah, ini sekali lagi kalau memutuskan antara dua permasalahan yang benar dengan benar, itu pada saat kita mengambil keputusan tentunya harus menelaah siapa-siapa yang terlibat di sana, kemudian sifatnya itu urgent atau tidak, mendesak apa tidak, sehingga etika dan pengambilan alternatif solusi untuk memutuskan sesuatu itu memang penuh dengan pertimbangan. Jadi perlu ditelaah dulu siapa-siapa yang terlibat di sana, kemudian masalah ini urgent apa tidak, mendesak apa tidak, harus segera diputuskan apa tidak. Itu tentunya kita mencari alternatif, nanti akan diputuskan seperti apa, harus dipertimbangkan. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hubungannya dengan tantangan di dalam mengambil keputusan kasus dilema etika, yaitu masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting. Ya, nilainya sama-sama penting. Ya. Biasanya harus ada yang didahulukan, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi pada saat kita mengambil keputusan itu mana yang harus didahulukan. Kemudian dilihat pada aturan-aturan yang ada saat itu. Kemudian pada saat kita mengambil keputusan pun juga harus ada nilai rasanya. Apalagi kita orang ketimuran ya, rasa kemanusiaannya itu kan harus diperhatikan, harus ditonjolkan gitu. Karena biasanya orang membuat keputusan kurang dan tidak itu memang harus dirasa. Itu seperti itu yang memerlukan. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti yang dijalankan? Dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika itu saya tidak mempunyai jadwal khusus atau jadwal tertentu ya, karena permasalahan yang ada itu biasanya kan datangnya tidak tentu, tidak bisa kita prediksikan hari ini akan ada masalah atau besok ada masalah dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah besok atau mungkin minggu depan akan ada masalah, kan tidak bisa diprediksi, sehingga kami tidak bisa membuat jadwal ya, tidak bisa
dijadwalkan, oh besok saya akan menyelesaikan masalah ini itu dan sebagainya, karena datangnya permasalahan itu biasanya kan sok tiba-tiba, artinya tidak bisa diprediksi bahwa hari ini akan ada masalah. Nah, jika masalah itu ringan, maka tentunya bisa kita selesaikan saat itu juga. Tetapi bila mana masalah itu berat, maka kita terlebih dahulu harus kita musyawarahkan. Biasanya saya akan berkonsultasi dengan teman sejawat. Biasanya di situ kalau itu masalahnya pada anak, ya, pada wali kelasnya, pada guru BP-nya, kemudian pada kesiswaan. Tetapi kalau permasalahannya ini terhadap teman sejawat, biasanya kami berkomunikasi dengan minimal dengan wakil kepala sekolah untuk saya ajak musyawarah, kemudian ya mungkin dengan guru yang kita anggap guru itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau juga kalau itu hubungannya dengan anak atau siswa, ya kita melibatkan orang tua atau bahkan membuat komite sekolah. Itu yang lakukan seperti itu. Artinya kami tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Nah, waktunya datangnya tidak pasti. Ya, tidak pasti. Tidak bisa ditebak besok akan ada masalah atau hari ini akan ada masalah, kan tidak bisa, tidak bisa dijadwalkan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di dalam pengambilan keputusan untuk masalah dilema etika itu saya selalu mengajak pada warga sekolah dengan stakeholder, kemudian wali murid, juga orang tua misalnya, yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Hal itu yang sangat membantu bagi kami. Jadi ketika kami mengambil keputusan itu ya kami musyawarahkan dengan teman-teman, ajak warga sekolah, ini sebaiknya bagaimana solusinya, ayo kita ambil bersama. Seperti itu, walaupun selesai akhir itu ada pada kepala. Kolaborasi, tentunya harus kolaborasi. Kemudian pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Dalam mengambil keputusan yang hubungannya dengan dilema etika, tentunya sebelum kami mengambil keputusan itu harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan setiap keputusan, karena setiap keputusan itu tidak akan menyenangkan pada semua pihak. Artinya apapun keputusannya pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, itu pasti gitu. Nah, oleh karena itu ya kita perlu pertimbangan, ya, tetapi kita harus memutuskan, ya. Keputusan yang kita buat itu harus dihormati serta dilaksanakan bersama, karena itu sudah menjadi suatu ketetapan. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak atas waktunya dan jawaban-jawabannya Pak dalam kegiatan wawancara kali ini. Terima kasih juga Pak Besar, mohon maaf bila mana jawaban-jawaban kami kurang pas, mohon dimaafkan ini karena ya permasalahan dilema ini tadi. Ya, itu Pak, terima kasih. Ya, selamat ya Pak. Dan ini. Terima kasih, demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMK YPTN 2 Purbalingga, Bapak Dian Koko. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Sudarsono, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas wawancara pada Ibu Sri Hasuti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalimantan. Baiklah, untuk kegiatan wawancara akan segera dimulai. Selamat pagi.
Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, sehingga pada saat ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan wawancara dengan Ibu. Untuk kegiatan wawancara nanti akan ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Juga bisa bersedia memilih kami untuk diwawancari dalam rangka tugas psikologi. Ya, begini bisa kami melihat bahwa kasus dilema etika memang ada dan banyak terjadi. Itu kasus dilema etika ini benar melawan benar, dan merupakan situasi yang betul-betul cukup pelik yang sering terjadi ketika kita harus memilih. Tidak hanya memilih saja, tapi juga kita harus memutuskan di antara dua pilihan, yang mana kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan antara satu sama lain. Sedangkan wujudan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan di mana ketika kita harus mengambil keputusan antara letak yang kami sampaikan tentang dilema etika yang selama ini kita sering untuk menemukan menghadapi kasus-kasus. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dikatakan dilema etika tadi. Besar, tentunya sebelum kita mengambil keputusan apapun, kita harus terlebih dahulu melakukan pengumpulan data-data, pengumpulan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Setelah itu kita analisis benar dan salahnya, kemudian kita membuat alternatif solusi ya dalam nanti untuk mengambil keputusan. Dan setelah kita mengambil keputusan, tentunya kita harus merefleksi atau melihat lagi keputusan-keputusan yang telah kita lakukan, yang telah kita putuskan bersama. Itu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Terima kasih. Langkah-langkah yang kami lakukan, tentunya yang pertama kita harus mengumpulkan dulu fakta-fakta yang ada, dimana kita menemukan, menganalisis benar atau salahnya, kemudian kita membuat beberapa alternatif solusi dari
Setelah itu kita baru mengambil atau membuat keputusan, dan lagi-lagi keputusan yang telah kita ambil itu kita refleksi kembali, ya, kita lihat kembali, ya, tentang keputusan tadi. Hal-hal itu, ya, kita lakukan, kita bisa membuat keputusan yang sekiranya dapat kita laksanakan di kedua belah pihak yang bertentangan, dengan harapan kita bisa menjalankan keputusan yang kita ambil itu dengan baik, tidak merugikan salah satu. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang biasa kami lakukan, hal-hal yang efektif dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus dilema etika itu dengan cara kita mengenal dulu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian apakah itu sifat urgent atau mendesak, dan tidak mendesak atau tidaknya kasus dilema etika ini, ya, kemudian baru kita mengambil alternatif solusi. Kita tidak apa ya langsung tegas, langsung kita tebal gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kita dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu, masalah tersebut mempunyai nilai yang ternyata nilai ini sama-sama penting, oke? Biasanya, ya, kita harus mendahulukan mana yang penting tersebut, serta dengan adanya peraturan-peraturan yang harus kita penuhi. Ini yang kalah pentingnya, Pak. Itu nilai rasa yang harus kita utamakan. Walaupun sudah ada program, ini Rasa itu dilakukan. Kita kan manusia makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Kemudian yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Nah ini Pak, karena ini namanya kasus, gitu Pak, otomatis kan kita kasus tidak bisa untuk direncanakan. Masa sih kita merencanakan kasus, gitu Pak? Nah sehingga dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, tentu saja kami tidak mempunyai jadwal khusus, gitu Pak. Karena kasus kita tidak bisa memprediksinya. Oh, bulan ini ada kasus, nanti 2 minggu lagi ada kasus. Oleh karena itu, karena ini merupakan sebuah kasus, otomatis kita tidak memiliki jadwal khusus, ya. Nah, karena kasus kita tidak bisa memprediksi kapan untuk datang. Kapan itu ada kasus, ya. Jika ternyata kita menemukan
kasus, terutama kasus dilema etika, sedangkan kasusnya itu tergolong kasus yang ringan, kasus yang biasa-biasa saja, akan kami tangani secara langsung, Pak. Iya, tetapi kalau ternyata kasus itu tergolong agak berat, maka biasanya kita bermusyawarah dulu, Pak. Oke, ya kita akan mengadakan konsultasi dengan beberapa pihak, dengan teman-teman guru, mungkin dengan atasan kami, mungkin dengan wali murid. Dalam hal ini adalah wali murid sudah diwakili oleh komite, oke, sehingga atau bahkan mungkin dari teman-teman kepala sekolah bisa membantu ya orang-orang yang kami anggap bisa membantu kami. Insya Allah kami akan mengadakan konsultasi. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Tentunya dalam mengambil keputusan kami tidak berani memutuskan sendiri, dipakai ya. Enggak, kami selalu mengajak warga sekolah kami, ya, tentu saja di sini tentu ada teman-teman guru, ada teman penjaga, juga kepada stakeholder, oke, stakeholder dan juga ini wali murid dengan komite atau juga dengan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut, okay? Karena hal ini akan banyak sekali membantu kami dalam mencari alternatif solusi. Sama-sama Iya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dalam pelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajaran yang bisa kami ambil, kami petik dari pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika itu, bahwa kita sebelum mengambil harus banyak-banyak kita menganalisis dulu, Pak, ya, menganalisis kasus-kasus yang ada, ya, banyak pertimbangan kami, ya, sehingga setiap keputusan pastinya ada mungkin membuat ada pihak yang yang tidak merasa puas, ya Pak, ya, tidak mungkin memuaskan. Syukur harapan kami semua pihak terpuaskan, tetapi ada beberapa pihak yang tidak merasa puas atas keputusan yang kami ambil. Oleh karena itu, karena ini hasil keputusan bersama, kita harus menghormatinya. Dan yang tidak hanya menghormati, yang penting kita melaksanakan keputusan yang kita tetapkan bersama-sama. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah dijawab semuanya. Terima kasih atas sebuah pengalaman yang sangat berharga sekali. Dan lagi bisa mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ibu senantiasa diberi kesehatan,
sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik. Demikian tadi percakapan wawancara kami dengan Ibu Sri Astuti, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalimanan. Semoga dengan percakapan ini bisa kita ambil sebagai bentuk pengalaman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.